menyampaikannya. Pada pembicara kedua yang termasuk dari Liana Listia Dewi dari fraksi PDI Perjuangan, kami persilahkan. Laporan kegiatan hasil reses fraksi PDI Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu masa sidang pertama tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Merdeka! Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Indramayu, yang terhormat Saudara Sekda Kabupaten Asda Kabupaten Indramayu, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, yang terhormat para kepala SKPD, OPD dalam lingkungan Kabupaten Indramayu, para pimpinan partai politik, ormas, LSM, akademisi, serta insan pers yang kami hormati. Mengawali laporan hasil reses fraksi kami, menyampaikan terima kasih kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu atas waktu yang diberikan kepada fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan hasil reses ini. Seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan yang terdiri dari 7 anggota dari fraksi PDI Perjuangan dan 3 dari Partai Nasdem telah melaksanakan kegiatan reses sebagai kewajiban konstitusional yang melekat pada setiap anggota Dewan sebagaimana termaktub dalam tata tertib DPRD Kabupaten Indramayu serta Undang-Undang MD 3 tentang hak dan kewajiban anggota DPRD pasal 350. Kewajiban anggota DPRD adalah memperjuangkan kesejahteraan rakyat, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, serta memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis di daerah pemilihannya. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah berkat karunia-Nya pada hari ini kita bisa hadir dalam rapat paripurna laporan hasil reses masa persidangan 1 tahun 2017 dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia agung, pejuang besar revolusi mental sepanjang sejarah peradaban kemanusiaan. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, sebelum memasuki materi laporan hasil reses, fraksi PDI Perjuangan mengucapkan turut berduka cita yang dalam atas berpulangnya rekan kami, anggota fraksi PDI Perjuangan periode 2014-2019, almarhum Bapak Junaidi. Beliau adalah pekerja partai yang sangat militan, konsistensinya di garis politik marhainisme menjadi pembelajaran penting bagi kami, bahwa perjuangan politik adalah fitrah ideologis dari seluruh pekerja politik yang mengharapkan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat jalan kawan, di ruangan ini engkau pernah berdedikasi membangun Indramayu
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat sebagai amal ibadah yang menjadi pemberat hisab di yaumil qiyamah nanti. Amin. Kami mohon kepada seluruh hadirin untuk berdiri sejenak untuk mengheningkan cipta untuk almarhum Mas Junaidi. Kami mohon untuk berdiri. Bila hadirin yang Fatihah. Terima kasih kami ucapkan atas doanya. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, selanjutnya kami sampaikan selamat Hari Pers Nasional. Semoga pers tetap menjadi garda terdepan dalam mengawal serta memastikan demokrasi berjalan pada rel yang benar adalah menjadi tantangan saat media menghadapi metamorfosis komunikasi ruang publik, di mana sosial media menjadi idola baru membangun persepsi ruang publik. Karenanya kami meyakini bahwa media haruslah menjadi pengayak, bukan menjadi pengoyak kebenaran informasi. Pada kesempatan ini, kami juga menyampaikan apresiasi atas berlangsungnya perhelatan demokrasi Pilkada serentak di 101 daerah di seluruh Indonesia. Tentu ini keberhasilan semua stakeholder, pemerintah, TNI, Polri, serta seluruh kontestan dari partai politik yang menjaga keutuhan bangsa di atas kepentingan golongan. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, fraksi PDI Perjuangan mengucapkan apresiasi atas dilibatkannya anggota DPRD dalam rapat musrenbang tingkat kecamatan. Hal ini kami harapkan tercipta sinergisitas antara rencana kegiatan daerah dengan hasil reses anggota DPRD. Kami juga menyoroti persoalan reses anggota DPRD di desa yang tidak dihadiri oleh kubu. Hal ini sangat kontras dengan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD dari partai tertentu. Ke depan kami meminta ada sosialisasi kepada kubu agar dapat mengikuti setiap kegiatan reses anggota DPRD di desanya masing-masing tanpa melihat latar belakang partai politik tertentu. Hadirin sidang paripurna yang terhormat, sebagaimana hasil reses yang dihimpun dari yang terhormat para anggota fraksi PDI Perjuangan dan dilaporkan dalam rapat paripurna anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada siang ini, dengan ini kami sampaikan beberapa hal yang menurut pandangan kami sangat perlu kiranya untuk disikapi. Laporan reses anggota fraksi PDI Perjuangan kami rangkum dalam beberapa masalah strategis. 1. Pendidikan. Persoalan klasik di dunia pendidikan masih kerap terjadi, di antaranya masalah infrastruktur, baik tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK. Suramnya dunia pendidikan juga dikuatkan dengan masih adanya pungutan liar, entah atas nama pembelian buku wajib atau atas nama study tour. Hal ini patut kami sayangkan karena merupakan bentuk tindakan yang indisipliner dan keluar dari batas etik penyelenggaraan pendidikan. Ini menunjukkan kegagalan pemerintah dalam mengejawantahkan program KASEP sebagai instrumen penting dari visi remaja. Karena dengan alasan apapun, segala bentuk pungli di sekolah negeri sangat bertentangan dengan perundang-undangan dan ketentuan hukum. 2. Kesehatan. Pemenuhan hak atas kesehatan itu di dalamnya adalah terkait dengan pelayanan kesehatan sebagai hak dasar semua warga negara. Untuk itu, kami menekankan kepada Dinas Kesehatan, rumah sakit daerah, serta puskesmas berperan aktif dalam meningkatkan pelayanan dasar kesehatan. Fraksi kami menilai bahwa pembangunan puskesmas pembantu belum secara maksimal dimanfaatkan, sehingga hanya menjadi bangunan kosong
dan beberapa tempat pustu dalam keadaan digembok tak berfungsi. Padahal pembangunannya menelan dana yang besar, pembangunan rumah sakit kerangkeng yang mangkrak, pembangunan rumah sakit atau klinik ibu dan anak di Jalan DI Panjaitan yang mubazir, serta revitalisasi pembangunan RSUD Indramayu dan RSUD Sentot merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah di bidang kesehatan yang belum tuntas. Kami juga mendapatkan laporan terkait acara tur seluruh karyawan Rumah Sakit Indramayu sebanyak 2 bus di saat hari aktif pelayanan. Hal ini justru memperburuk citra rumah sakit yang sedang melakukan perbaikan kinerja. 3. Infrastruktur. Berdasarkan hasil reses yang kami lakukan, kebutuhan atas pembangunan infrastruktur masih sangat besar, baik itu infrastruktur dasar maupun infrastruktur pendukung. Infrastruktur yang disampaikan masyarakat antara lain infrastruktur jalan, listrik, jembatan, infrastruktur pertanian, infrastruktur air bersih maupun bantuan sosial untuk pembangunan rumah ibadah dan madrasah. Adapun aspirasi masyarakat terkait pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut. 1. Pembangunan jalan poros desa yang masih menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah sebagaimana amanat konstitusi daerah yang termaktub dalam RPJMD 2016-2021 tentang target pembangunan infrastruktur jalan. Fraksi PDI Perjuangan menegaskan bahwa masih banyak jalan poros desa yang masih hancur dan perlu perbaikan secara teratur. Karenanya, kami meminta agar pembangunan jalan poros tetap dibiayai oleh APBD oleh karena terbatasnya dana desa. 2. Rehabilitasi jembatan penghubung antara desa sebagai sumbu berjalannya perekonomian antar desa harus ditingkatkan. 3. Jaringan infrastruktur pertanian sebagai basis dari tumbuh kembangnya sektor primer masyarakat Indramayu harus ditingkatkan, sebab biaya produksi akan meningkat jika sarana infrastruktur pertanian buruk. 4. Penerangan jalan atau PJU yang masih sangat minim anggarannya harus ditingkatkan 2 kali lipat, sebab fenomena begal yang sudah sering terjadi setiap hari di hampir seluruh wilayah di Kabupaten Indramayu, selain menunjukkan lemahnya sistem keamanan dari aparat keamanan, juga faktor elementer lainnya adalah karena banyak jalan yang tidak disertai dengan penerangan jalan umum. 5. Pembuatan pintu exit tol baru untuk ruas Gantar sampai Losarang. Hal ini penting sebagai bagian dari revolusi investasi dengan capaian terbukanya lahan untuk kawasan industri sebagai pengganti lesunya perekonomian kawasan Pantura pasca aktifnya jalan tol Cipali. 6. Adapun usulan pembangunan infrastruktur ini kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pembangunan bendungan di Sungai Maja, Desa Cidempet, Kecamatan Arahan. 2. Betonisasi ruas jalan Tegalurung Tambi, terutama antara Desa Sukaurip Tegal Sembadra Sudi Mampir. 3. Perbaikan jalan inspeksi Loh Bener Kiajaran di sekitar lokasi Pertamina. 4. Pembangunan jalan Desa Bojong Selawi Kecamatan Loh Bener. 5. Betonisasi ruas jalan Kaplongan Cangkingan Jaya Laksana. 6. Betonisasi jalan Koramil antara Junti Nyuat, Junti Kebon, Dadap. 7. Rehabilitasi jalan di sepanjang Jalan Tirtamaya menuju Pal Selawe. 8. Segera mengusulkan perbaikan jalan Pantura karena menyebabkan seringnya kecelakaan lalu lintas. 9. Pembangunan rumah penampungan bagi Purna TKI atau Trauma Center bagi Purna TKI yang mengalami gangguan jiwa. 10. Rehabilitasi situs masjid tertua di Indramayu sebagai cadar budaya, tepatnya di Desa Bondan, Kecamatan Sukagumiwang. 11. Relokasi atau memindahkan terminal Bulak Jatibarang agar dekat dengan pusat perdagangan di sekitar terminal Jatibarang.
12. Pembuatan jalur baru dengan konstruksi beton jalan menuju Trading Center Jatibarang di jalur barat dan jalur timur dengan membuat skema saluran pembuangan hanya 4 meter agar tidak menimbulkan ganti rugi atau penggusuran karena di situ bukan merupakan irigasi teknis. 13. Daerah milik jalan DMJ ruas Wanasari Tugu segera direhabilitasi. 14. Pembangunan waduk Cipancu seluas 700 hektar yang mampu mengairi persawahan di 4 kecamatan dengan cakupan 36.000 hektar. 15. Betonisasi Jalan Cipancu penghubung kecamatan Hargelis dan Kroya. 16. Jalan Poros Sukra menuju Tegal Taman. 17. Pembangunan Jalan Poros Sukra menuju Bugis Cilandak. 18. Revitalisasi seluruh PJU di Jalan Pantura. 19. Pembangunan Jalan Hargelis Tumaritis. 20. Pembangunan Jalan Hargelis Gantar. 4. Pertanian. Sebagaimana daerah agraris dengan bentangan sawah yang luas, pemerintah sudah sepatutnya melakukan beberapa catatan penting terkait dengan persoalan pertanian, seperti penertiban kios agar harga pupuk dapat terkoordinir, tindakan tegas bagi kios yang belum mempunyai izin, pemberdayaan dan identifikasi kelompok tani agar tidak ada manipulasi kelompok tani, seperti akhir-akhir ini ramai diperbincangkan beberapa media, aktivis LSM, serta elemen lainnya terkait mafia air, mafia program pertanian, kasus bantuan kedelai untuk beberapa kelompok di Kecamatan Kroya yang diduga melibatkan oknum pegawai Dinas Pertanian dan Peternakan. Atas berbagai persoalan di atas, kami meminta kepada kepala dinas terkait melakukan evaluasi secara internal serta memberikan sanksi jika terbukti hal serupa. Tentu kami mendorong aparat penegak hukum agar dapat mengusut persoalan ini secara jernih, proporsional, dan profesional. Persoalan lain pertanian yang harus menjadi prioritas pemerintah adalah terkait dengan pembangunan irigasi dan embung untuk penanggulangan dampak banjir dan kekeringan pada setiap pergantian musim, memaksimalkan penanggulangan hama, meningkatkan produktivitas hasil panen agar tercapai swasembada beras, normalisasi harga bibit, akses terhadap bantuan permodalan yang mudah dan tidak rente, serta menanggulangi terjadinya monopoli harga yang masih dikuasai oleh tengkulak dan mafia pangan. 5. Perlindungan buruh migran. Indramayu sebagai pemasok TKW terbesar di Jawa Barat, selain berdampak positif terhadap kebertahanan daya beli masyarakat sebagai akibat dari perguliran remitansi buruh migran, tapi juga menyisakan problem sosial dan perlindungan hukum bagi buruh migran yang sampai saat ini masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah. Padahal pada tanggal 12 April 2012, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Konvensi PBB tahun 1990 tentang perlindungan pekerja migran dan anggota keluarganya menjadi Undang-Undang 6 tahun 2012. Progres ini seharusnya diikuti dengan harmonisasi kebijakan perlindungan buruh migran di daerah. Terlebih, DPR telah menetapkan revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 masuk dalam program legislasi nasional di tahun 2015. Inisiasi DPR itu seharusnya disambut baik oleh pemerintah daerah dengan memasukkan gagasan visi misinya yang dinilai baik dalam hal perlindungan buruh migran, membentuk langkah konkret menginisiasi lahirnya peraturan daerah tentang buruh migran. Selain itu, fraksi PDI Perjuangan mendorong komitmen pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan bagi buruh migran dari pra-departur, penempatan hingga pasca departur, yakni dengan melakukan intervensi kebijakan sebagai berikut. 1. Menekan maraknya praktek percaloan. 2.
menekan maraknya praktek pemalsuan dokumen seperti menuakan umur, memalsukan KTP, KK, akte kelahiran, pemalsuan tanda tangan dalam perjanjian penempatan, perjanjian kerja, dan surat utang. 3. Membangun rumah singgah bagi penderita gangguan jiwa pasca departur. 4. Memaksimalkan pelayanan dan memberikan informasi yang utuh bagi para calon buruh migran di Dinas Ketenagakerjaan. 5. Mendorong segera terbitnya Perda Perlindungan Buruh Migran. 6. Membuat pelatihan kewirausahaan serta menyampaikan pasar komersilnya bagi koperasi TKI. Intervensi kebijakan untuk menekan resistensi kasus pada buruh migran dapat dipandang serius ketika Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja berfungsi sebagaimana mestinya, karena fraksi PDI Perjuangan mendorong segera dibahasnya rencana peraturan daerah tentang perlindungan buruh migran. 6. Birokrasi desa. Persoalan gagal pahamnya aparatur desa terhadap kebijakan anggaran dana desa sangat mempengaruhi mentalitas pelayanan bagi masyarakat. Salah satu persoalan yang terjadi di desa terjadi di desa Manguntara, Kecamatan Kertasmaya. Dalam laporan yang kami terima bahwa KUU di desa Manguntara banyak melakukan tindakan indisipliner, jarang ada di kantor desa, serta ditengarai melakukan praktek kolusi dalam pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, sehingga banyak kegiatan fisik yang bersifat fiktif. Hal ini sangat menciderai semangat membangun dari desa yang sedang digalakan oleh pemerintah pada satu sisi, dan menciderai rasionalitas publik pada sisi lain. Pelaksanaan dan realisasi dana desa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 merupakan upaya pemerintah pusat dalam mengakselerasi pembangunan sampai tingkat desa. Akan tetapi persoalan kemudian muncul dan berpotensi menjadi tindak pidana penyelewengan dan korupsi. Hal ini dimulai dari pelaksanaan Musrenbangdes yang tidak melibatkan seluruh stakeholder di desa, baik BPD, lembaga-lembaga desa, dan perwakilan masyarakat desa, seperti terjadi di Manguntara tersebut, bahwa pembangunan yang dilakukan dari dana desa terindikasi ada penyelewengan. Karenanya fraksi PDI Perjuangan mendorong agar pemerintah daerah melakukan supervisi kepada KUU Desa Manguntara agar terhindar dari kesalahan kewenangan yang menyebabkan terjadinya persoalan hukum di kemudian hari. Selain itu, demi menjaga kualitas kebijakan dana desa, ke depan setiap Musrenbangdes harus melibatkan anggota DPRD pada setiap masing-masing dapil agar hasil Musrenbangdes selaras dengan kebijakan umum pemerintah daerah dan memastikan bahwa realisasi tidak salah kaprah. Kami melihat beberapa persoalan yang muncul secara kasuistik di Desa Manguntara. Di desa pada umumnya adalah program dan kegiatan pada RPJMdes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, RKPdes, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan APBdes, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, tidak sesuai dengan aspirasi atau kebutuhan masyarakat desa, sehingga menimbulkan hal-hal sebagai berikut. 1. Siklus pengelolaan keuangan desa yang sehat tidak diselenggarakan. 2. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBdes terlambat dan atau tidak dibuat sama sekali. Hal ini yang menyebabkan terkendalanya pencairan tahap lanjutan. Jelas ini merupakan kelemahan pengawasan dari BPMD dan pendamping desa. 3. Pengelolaan aset desa berupa kantor, tanah desa, peralatan, dan lain-lainnya tidak sesuai peruntukannya atau salah dalam mengoperasionalkannya, seperti untuk kepentingan pribadi. 4. Penggunaan kas desa secara tidak sah. 5. Markup atau penggelembungan harga pada pengadaan barang dan jasa. 6. Pungutan liar
yang tidak sah pada layanan desa yang diberikan kepada masyarakat maupun pungli yang dilakukan oknum pegawai kecamatan sebagai imbal balik dibuatkannya SPJ dan motif lainnya. 7. Pemberian siltap bagi pamong desa tidak transparan, jumlah anggaran yang diterima pamong tidak sesuai dengan yang termuat dalam APBD. Karenanya kepada Camat Kertasmaya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Inspektorat fraksi PDI Perjuangan menegaskan untuk melakukan evaluasi serta monitoring perilaku kuwu di Desa Manguntara tersebut secara spesifik serta di desa-desa lainnya secara general. Demikian laporan pemandangan umum hasil reses fraksi PDI Perjuangan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan lahir batin untuk bekerja lebih baik lagi di dalam pengabdian sebagai wujud amanah rakyat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Indramayu, 22 Februari 2017, fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Indramayu, Sekretaris Junedi ditandatangani, Ketua Haji Sirojudin SP, Sabdan ditandatangani.